Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ananta. NIM terakhir saya 030. Di sini saya akan mempresentasikan video narasi saya yang bertema sejarah dan perkembangan Al-Quran di Indonesia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk hidup dan sumber ajaran Islam. Namun, tahukah kita bagaimana sejarah dan perkembangan Al-Quran sampai dan berkembang di Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia? Materi yang pertama membahas tentang sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. Penulisan dan penyebaran mushaf Al-Quran di Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-13 di Kerajaan Samudra Pasai, dimulai dengan penyalinan manuskrip secara manual. Seiring perkembangan teknologi, metode penulisan mushaf beralih dari tulisan tangan ke litografi, hingga akhirnya menggunakan mesin cetak modern yang memungkinkan produksi dalam jumlah besar. Namun, banyak mushaf kuno yang hilang akibat faktor waktu dan iklim. Jadi, Islam mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Bersama dengan itu, Al-Quran mulai dikenal dan disebarkan di berbagai kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai dan Demak. Pada masa awal, mushaf Al-Quran ditulis tangan dan desain secara manual, kemudian berkembang menjadi mushaf cetak modern yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Pada abad ke-17, mushaf Al-Quran mulai banyak ditemukan di Nusantara, termasuk di Belanda, Malaysia, dan Bali. Penyalinan mushaf terus berlanjut hingga abad ke-18 di berbagai kesultanan besar seperti Banten dan Cirebon. Salah satu mushaf tertua dari periode ini desain di Tidore pada tahun 1731 oleh Abdullah Al-Jawi. Abad ke-19, penyebaran mushaf semakin luas dengan peran pesantren dan penggunaan teknologi litografi, seperti mushaf litografi Palembang tahun 1848. Mushaf juga desain dengan model khat Bombay dan ditasih oleh ulama. Setelah kemerdekaan, penerbit mulai mencetak mushaf dan pada 1957, Kementerian Agama membentuk Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Upaya standarisasi mushaf dimulai pada 1974, menghasilkan mushaf standar Indonesia. Pencetak awal mushaf di Indonesia meliputi Abdullah bin Afif, Salim Nabhan, serta penerbit seperti Al-Ma'arif. Pada abad ke-20, muncul mushaf-mushaf kontemporer di Indonesia dengan desain, gaya tulisan, dan iluminasi yang menarik. Materi yang kedua adalah penulisan tafsir Quran di Indonesia. Perkembangan tafsir di Indonesia dimulai dari tradisi lisan hingga penulisan oleh ulama lokal, seperti tafsir Tarjuman Al-Mustafid oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili pada abad ke-17. Di abad ke-20 muncul tafsir modern seperti tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab yang menekankan pemahaman kontekstual organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta lembaga pendidikan dan pemerintah berperan dalam pengajaran Al-Quran dan penerbitan tafsir modern. Hermeneutika memainkan peran penting dalam memahami Al-Quran sesuai konteks sosial dan budaya, dengan fokus pada keadilan sosial dan kearifan lokal. Materi yang ketiga membahas tentang sejarah perkembangan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. Jadi intinya, perkembangan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia bermula sejak abad ke-13 di Kerajaan Samudra Pasai, mengalami berbagai perubahan dari penyalinan manual hingga penggunaan teknologi cetak pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan, upaya standarisasi dan pelestarian mushaf dilakukan melalui pembentukan Lajnah Pentasiah dan Mushaf Standar Indonesia. Peran Kesultanan dan Kementerian Agama sangat penting dalam menjaga tradisi penulisan mushaf sebagai simbol keagamaan dan identitas budaya di Indonesia. Materi yang keempat membahas tentang mushaf Utsmani dalam penulisan mushaf Indonesia. Seiring waktu, penulisan teks Al-Quran terus dikembangkan untuk memudahkan umat Islam dalam membacanya, terutama bagi yang tidak menguasai bahasa Arab. Mushaf yang awalnya tanpa baris titik dan tanda baca mengalami penyempurnaan sejak masa pemerintahan Umayyah untuk menjaga kemurnian Al-Quran sambil mempermudah pembacaannya. Oleh karena itu, terjadi perkembangan penulisan teks Al-Quran Mushaf Utsmani. Perkembangan teks Utsmani mencakup penambahan harokat, sukun, dan tanda baca lainnya yang disebut syakal. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan berperan penting dalam pengembangan ini dengan landasan awal yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib atas perintah Gubernur Basra. Tanda baca pertama kali ditambahkan
pada huruf terakhir setiap kalimat, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama. Penulisan mushaf standar Indonesia terbagi menjadi 5 alasan yang melahirkan mushaf standar, antara lain: yang pertama, pedoman pentasihah bagi lajnah; yang kedua, adanya berbagai ragam tanda baca dalam Al-Quran; yang ketiga, beredarnya Al-Quran terbitan luar negeri di Indonesia; yang keempat, variasi tanda baca Al-Quran; dan yang terakhir, tanda-tanda wakaf Al-Quran. Jadi kesimpulannya, sejarah penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia berkembang dari penyalinan tangan sejak abad ke-13 hingga teknologi cetak pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan, Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran didirikan untuk menjaga keakuratan mushaf, dan mushaf standar Indonesia ditetapkan. Penerbitan mushaf terus berkembang dengan peran penting dari ulama, kesultanan, dan pemerintahan dalam menjaga keseragaman dan kelestarian mushaf Al-Quran di Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, tidak hanya sebagai kitab suci, tapi juga sebagai warisan budaya dan sejarah yang harus dijaga dan dikembangkan hingga kini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.